Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali melalui channel ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga yang menonton video ini dilancarkan rizkinya, disehatkan jasmaninya, dan dimasukkan surga. Sahabat beriman, syafaat adalah hal yang banyak diharapkan oleh umat muslim saat di akhirat nantinya. Syafaat adalah penengah atau perantara yang berupa pertolongan dari malaikat, para nabi, ataupun orang-orang mukmin pilihan, yang mana syafaat ini telah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syafaat ini berguna untuk meringankan azab atau beban seseorang di akhirat. Dalam suatu waktu, umat Islam berdoa untuk mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di akhirat nantinya. Mengingat beliau merupakan manusia pilihan Allah yang memegang syafaat al-uzma atau syafaat yang agung atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW menjadi salah satu berkah yang dapat meringankan siksa akhirat. Pada hari kiamat, seluruh makhluk mati, termasuk manusia. Ini adalah kiamat kubro yang waktu terjadinya muskil diketahui. Usai itu, seluruh umat manusia akan dibangkitkan dan digiring ke padang mahsyar. Dari seluruh umat manusia, salah satu yang paling berbahagia adalah umat Islam, meliputi umat sejak zaman Nabi Adam hingga agama disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari seluruh umat Islam, ada lagi yang lebih berbahagia, yakni orang-orang yang mendapat syafaat atau pengampunan. Sebab, sebaik apapun manusia, pasti ada kesalahan, walaupun hanya sedebu. Karenanya, syafaat menjadi ganjaran terbesar bagi umat Islam. Dan satu-satunya nabi yang bisa memberi syafaat adalah Rasulullah SAW. Dikala nabi dan rasul lainnya kebingungan, Nabi Muhammad SAW dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat pada yaumul akhir. Syafaat Nabi Muhammad SAW adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada para hambanya agar terhindar dari siksa neraka. Syafaat Nabi Muhammad SAW adalah sebuah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang mengikuti sunnah beliau dan melakukan segala hal yang diajarkan dalam agama Islam. Syafaat Nabi Muhammad SAW adalah sebuah harapan bagi orang yang mau berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tidak semua mendapat syafaat Nabi Muhammad disebabkan dari perbuatan mereka sendiri semasa hidupnya. Maka dari itu, penting sekali kita mengetahui ciri-ciri orang yang tidak mendapat syafaat Nabi Muhammad nanti. Pertama, sholat dengan riya. Orang yang melakukan sholat dengan penuh riya atau berusaha memperlihatkan kebaikan dalam sholatnya kepada orang lain dan mengumbar-ngumbar kesombongan, termasuk di antara orang yang tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Hal ini dijelaskan dalam hadis, janganlah kalian sholat dengan riya, karena orang yang sholat dengan riya, maka Allah tidak akan memperhatikannya. Mayoritas ulama sepakat bahwa orang yang melakukan sholat dengan penuh riya dan kesombongan termasuk di antara orang yang tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat, karena termasuk orang yang munafik. Kedua, tidak menjaga wudhu dengan baik. Orang yang tidak menjaga wudhu dengan baik juga termasuk orang yang tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang tidak menjaga kebersihan wudhunya, maka sholatnya tidak akan diterima. Para ulama berpendapat bahwa menjaga kebersihan dan kesempurnaan wudhu merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan persiapan dalam melaksanakan ibadah sholat. Wudhu adalah perisai agar kita terhindar dari godaan setan. Untuk itu, orang yang senantiasa menjaga wudhu, maka ia akan semangat melakukan ibadah. Sebaliknya,
orang yang tak menjaga wudhu akan malas beribadah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Beristiqomahlah kalian dan sekali-kali kalian tidak mampu menghitungnya. Dan beramallah, sesungguhnya amal yang paling utama adalah sholat. Dan tak ada yang menjaga wudhu kecuali orang yang mukmin." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, tidak menunaikan zakat. Orang yang tidak menunaikan zakat termasuk di antara orang yang tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Hal ini karena zakat merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga tidak menunaikannya berarti melanggar perintahnya. Barang siapa yang tidak menunaikan zakat, maka harta kekayaannya akan menjadi saksi atasnya di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan menjadi bukti kesalahan di hadapan Allah. Selain itu, menunaikan zakat juga menjadi salah satu bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Allah serta membantu sesama umat muslim yang membutuhkan. Oleh karena itu, ulama berpendapat bahwa menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang tidak bisa diabaikan. Keempat, berbohong. Orang yang berbohong juga termasuk orang yang tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Seperti yang ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Berbicaralah dengan kejujuran, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Janganlah kalian berbohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa kepada neraka." Kelima, sifat kikir dan pelit. Orang yang memiliki sifat kikir dan pelit juga termasuk orang yang tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Seperti yang ditegaskan dalam hadis, tidak akan masuk surga orang yang kikir. Keenam, mempersekutukan Allah. Orang yang mempersekutukan Allah juga termasuk orang yang tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Hal ini disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, diantaranya An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Selain itu, hadis dari Nabi Muhammad juga menyatakan, barang siapa yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, maka ia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya selamanya. Ulama menegaskan bahwa mempersekutukan Allah adalah dosa besar yang sangat berbahaya dan harus dihindari oleh setiap muslim. 7. Tidak menghormati orang tua. Orang yang tidak menghormati orang tuanya juga termasuk orang yang tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Ulama berpendapat bahwa menghormati orang tua adalah tuntutan agama yang sangat penting. Tidak akan masuk surga anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ulama berpendapat bahwa menghormati kedua orang tua adalah tuntutan agama yang sangat penting, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah satu seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. 8. Pemimpin yang tidak adil. Pada hari kiamat, ada seorang hamba yang terhalang untuk mendapatkan syafaat karena di masa lalu ia menjadi pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya dan bersikap berlebihan dalam beragama. Hal ini dijelaskan dalam hadis Abu Mama yang menyebutkan bahwa ada dua jenis umat yang tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, yaitu pemimpin yang zolim dan orang yang bersikap berlebihan dalam beragama. Sebagai pemimpin, prinsip dasarnya adalah menjaga hak-hak rakyatnya. Sebab pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum Allah melalui berbagai bentuk peraturan
dan perundang-undangan. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang adil termasuk dalam 7 orang yang akan dianugerahi oleh Allah pada hari kiamat kelak, seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. 9. Orang yang meremehkan dosa-dosa kecil. Orang yang meremehkan dosa-dosa kecil dan tidak bertaubat tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Janganlah kamu meremehkan dosa kecil. Sesungguhnya dosa-dosa kecil itu jika ditumpuk akan menjadi besar, dan janganlah kamu lupa terhadap nikmat Allah. 10. Orang yang tidak memenuhi hak Allah dan hak sesama manusia tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Barang siapa memelihara hubungan silaturahmi, niscaya Allah memperpanjang umurnya. Barang siapa melakukan kebaikan, niscaya Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Barang siapa memutuskan silaturahmi, niscaya Allah akan memutuskan dengannya pada hari kiamat. Dari beberapa hadis ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua manusia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Namun penting untuk diingat bahwa Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Selama masih hidup, kita masih memiliki kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Kita juga tidak boleh meremehkan dosa-dosa kecil karena dapat menumpuk menjadi dosa besar yang dapat menghalangi kita untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Ingatlah hadis berikut ini. Berpeganglah kepada apa yang kalian ketahui dari sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang diberi petunjuk. Gigitlah dengan gigi gerahammu dan janganlah engkau berani mengadakan sesuatu yang baru dalam agama, karena setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Penting juga untuk dicatat bahwa tidak ada satupun orang yang memiliki jaminan untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Karena itu, kita harus senantiasa berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah kita dan menjauhi segala bentuk dosa. Namun, bukan berarti kita tidak boleh berharap untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Rasulullah sendiri telah memberikan kabar gembira bagi mereka yang melaksanakan amal soleh, seperti yang telah dijelaskan dalam hadis. Setiap manusia akan diberikan syafaat oleh para nabi pada hari kiamat, lalu diberikan syafaat oleh orang-orang solih, dan kemudian syafaat akan diberikan oleh para malaikat, dan syafaat terakhir akan diberikan oleh Ar-Rahman. Dalam hal ini, kita juga harus senantiasa mengingat bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sebagai penutup, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan dan kemampuan untuk selalu melakukan kebaikan dan menjauhi segala bentuk dosa. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.